pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Denny Goldie Melabla akan menemani Anda dalam obrolan santai namun penuh makna tentang core values ASN kita. Berakhlak. Hari ini saya tidak sendirian, ada 3 orang narasumber yang hebat. Semua CPNS yang akan berbagi perspektif dari sudut mereka yang berbeda-beda. Dari Ibu Mega. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Megawati Wae dari CPNS Kominfo Kabupaten Kepulauan Aru, Manggala Informatika Akhir Pertama. Senang sekali bisa berbagi cerita hari ini dari sisi bidang teknologi dan transformasi digital pemerintah. Budi. Hai, saya Udi, CPNS Auditor Akhir Pertama di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru. Saya akan berbagi cerita dari sisi pengawasan internal, khususnya pengawasan langsung menjalankan tugas audit sebagai CPNS. Bu Fani. Halo, saya Fani, CPNS Auditor Akhir Pertama juga dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru. Nah, kalau Kakak Udi tadi kan lebih banyak ke teknis audit, saya lebih banyak bersentuhan langsung dengan analisis kebijakan dan tata kelola pengawasan. Jadi mudah-mudahan bisa melengkapi cerita podcast kita hari ini ya, Pak Dini. Ya, terima kasih Bu Mega, Ibu Budi, dan Ibu Fani. Menarik sekali kita punya satu CPNS dari Diskominfo dan 2 CPNS dari Inspektorat. Jadi nanti kita bisa lihat juga bagaimana 2 instansi ini bisa saling terhubung. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengajak pendengar mengingat kembali, berakhlak ini sebenarnya singkatan dari apa dan kenapa nilai ini begitu penting bagi seorang ASN, khususnya CPNS yang baru memulai karir. Ibu Udi. Ya, kalau dari yang kami pelajari di Lestar, berakhlak itu akronim dari 7 nilai dasar ya. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini ditetapkan sebagai core value ya ASN yang berlaku secara nasional. Tujuannya itu supaya ada satu bahasa dan satu budaya kerja yang sama di seluruh instansi, dari pusat sampai daerah. Menarik. Jadi ini bukan sekadar slogan ya. Betul, di Inspektorat sendiri nilai ini terasa sangat dekat dengan pekerjaan kami sehari-hari. Akuntabel misalnya, itu jantungnya pengawasan karena setiap simpulan hasil kajian atau audit bisa dipertanggungjawabkan secara data dan prosedur. Nilai ini bukan hafalan, tetapi jadi standar kerja yang benar-benar terpakai. Ya, kalau dari sisi Diskominfo, nilai yang paling terasa itu adaptif dan kompeten. Dunia teknologi informasi itu cepat berubah-ubah. Jadi kami dituntut terus belajar sistem dan platform baru. Selain itu, berorientasi pelayanan juga penting karena banyak layanan publik sekarang berbasis digital. Jadi kualitas sistem yang kami bangun langsung berdampak ke masyarakat. Setuju. Kalau di pekerjaan audit, nilai yang paling terasa itu akuntabel dan kompeten. Setiap kali menyusun KKP dan LHP, kita dituntut teliti dan bisa mempertanggungjawabkan karena hasil kerja kita jadi dasar rekomendasi untuk instansi lain, termasuk mungkin untuk Diskominfo tempat Ibu Mega bekerja. Ya, betul sekali Budi. Dan itu juga membuat saya sadar, nilai kolaboratif itu bukan cuma teori. Diskominfo dan Inspektorat sebenarnya sering harus bersinergi bersama. Misalnya soal keamanan data atau sistem pelaporan digital yang diaudit. Ya. Jadi bisa dibilang berakhlak ini adalah kompas perilaku yang menuntun ASN termasuk CPNS dalam setiap keputusan dan mengambil tindakan kerja apapun di bidang tugasnya. Nah, tentunya di lapangan tidak semudah teori. Mari kita masuk ke bagian yang lebih menantang. Ibu Udi, sebagai CPNS yang baru menjalankan masa transisi ini, apa tantangan yang paling nyata yang kamu rasakan saat mencoba menerapkan berakhlak di tempat kerja? Ya, terima kasih. Ada beberapa ya, Den. Pertama, gap antara idealisme yang diajarkan di Lestar dengan kebiasaan kerja yang sudah lama berjalan di instansi itu. Kadang kita ingin menerapkan nilai adaptif dengan cara baru, tapi budaya kerja yang sudah mapan membuat perubahan itu terasa
lambat diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, minimnya jam terbang membuat kami CPNS masih ragu-ragu misalnya dalam nilai akuntabel. Kami takut salah mengambil keputusan karena belum punya banyak pengalaman kasus. Menarik. Ibu Fani, kamu kan satu instansi dengan Ibu Budi. Apakah ada tantangan lain yang kamu rasakan? Ada dong Pak Dini. Di Inspektorat sendiri, tantangan yang saya rasakan itu selalu menjaga independensi sebagai seorang CPNS. Kadang kita menganalisis kebijakan atau perilaku OPD lain yang usianya jauh lebih senior. Jadi rasa canggung untuk bersikap tegas sesuai nilai akuntabel itu. Selain itu, beban tugas ganda antara tugas laksa dan tugas kedinasan juga membuat nilai berorientasi pelayanan kadang sedikit terganggu karena waktu dan energi dibagi. Kalau dari sisi Diskominfo bagaimana Ibu? Kalau dari Diskominfo tantangannya justru itu soal kesenjangan digital dan resistensi terhadap perubahan. Ketika saya membawa semangat adaptif, misalnya mengusulkan sistem pelaporan atau layanan berbasis digital, kadang berbentur dengan kebiasaan kerja yang manual. Sudah lama berjalan, baik di instansi saya sendiri maupun di OPD lain yang jadi mitra kerja kita. Selain itu, keterbatasan role model juga terasa. Tidak semua senior secara konsisten mencontohkan ketujuh nilai berakhlak. Jadi kami CPNS kadang-kadang ini merasa bingung, mana yang sebenarnya yang harus kita ikuti. Ya, saya tambahkan juga ya, kalau bicara soal kolaborasi lintas instansi seperti antara Inspektorat dan Diskominfo, tantangannya adalah menyamakan pemahaman soal data dan sistem. Kami di Inspektorat kadang belum sepenuhnya paham teknis sistem digital yang diperiksa, sementara pihak teknik seperti Ibu Mega mungkin belum terlalu familiar dengan standar audit. Itu butuh komunikasi ekstra supaya nilai harmonis dan kolaborasi itu benar-benar jalan. Ya. Jadi tantangannya cukup kompleks ya. Ada faktor internal dari diri kita sendiri, seperti pengalaman dan rasa percaya diri. Ada juga faktor eksternal seperti budaya organisasi dan kesenjangan pemahaman lintas bidang. Nah, dengan tantangan sebanyak ini, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan sebagai seorang CPNS? Mari kita bahas solusinya. Ibu Mega, menurut Ibu Mega, upaya apa yang idealnya dilakukan seorang CPNS untuk mulai menerapkan berakhlak secara nyata? Ya, terima kasih Pak Den. Menurut saya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah konsisten dengan hal-hal kecil yang dilakukan berulang-ulang. Kita tidak perlu langsung melakukan hal-hal yang besar, cukup memulai dari hal yang sederhana seperti datang tepat waktu, merespon tugas dengan cepat, dan jujur saat melapor progres pekerjaan ke atasan. Konsisten hal-hal kecil seperti ini lama-lama akan membentuk reputasi dan kepercayaan untuk kita. Kedua, khusus di bidang saya mencoba menerapkan nilai adaptif dengan terus mengusahakan kemampuan teknis lewat pelatihan mandiri, dan proaktif menawarkan solusi digital yang sederhana yang benar-benar dibutuhkan pengguna, bukan sekedar ikut tren-tren teknologi yang sekarang. Kalau dari Budi ada? Ya, kalau dari saya tuh saya mencoba menjadikan nilai berakhlak itu sebagai checklist pribadi sebelum dan sesudah melakukan pekerjaannya. Misalnya sebelum menyusun laporan audit, saya bertanya ke diri sendiri, apakah data ini sudah saya verifikasi dengan teliti sesuai nilai akuntabel? Apakah cara saya berkomunikasi dengan OPD yang diperiksa sudah mencerminkan nilai harmonis? Saya juga aktif ikut forum atau pelatihan singkat terkait audit dan regulasi terbaru untuk menjaga nilai kompeten, serta mencoba lebih terbuka menerima tugas lintas bidang gitu. Termaksud belajar dasar-dasar sistem digital dari teman-teman seperti Ibu Mega sebagai wujud nilai kolaboratif dan adaptif. Kalau Ibu Fani ada yang ingin? Kalau saya sendiri belajar membangun kebiasaan reflektif, misalnya menulis jurnal aktualisasi dengan mencatat pengalaman kerja dan mengkaitnya dengan nilai-nilai berakhlak.
saya jadi lebih sadar sejauh mana nilai itu sudah benar-benar saya jalani, bukan sekedar wacana doang. Nah, selain itu juga saya aktif membangun jaringan dengan sesama CPNS, misalnya dengan Ibu Mega, lintas instansi kan, termasuk lewat grup angkatan, WhatsApp kami juga. Untuk saling berbagi praktik baik, justru dari itu saya juga lebih paham tentang tantangan yang ada di kantornya Kamega Diskominfo lewat cerita Kamega sendiri, dan itu membantu saya lebih terbuka saat menganalisis kebijakan di lintas sektor. Ya, kalau bicara soal upaya membangun budaya di level instansi, bahkan lintas instansi seperti antara inspektorat dan Diskominfo, apa yang bisa didorong oleh CPNS, meskipun posisi kita masih baru dan belum punya wewenang besar, Ibu Mega? Ya, menurut saya CPNS tetap bisa menjadi agen perubahan kecil dengan cara menularkan semangat yang positif kepada rekan kerja, misalnya mengusulkan inovasi-inovasi yang sederhana saja dalam proses kerja atau menjadi contoh dalam hal ketepatan waktu dan integritas data. Bahkan perubahan budaya organisasi itu bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang menular, bukan harus dari yang punya jabatan tinggi dulu nih. Ya, saya setuju ya. Saya percaya membangun budaya kerja berakhlak di inspektorat itu harus dimulai dari diri sendiri dulu. Baru kemudian mengajak teman-teman sejawat. Misalnya, saya dan Ibu Mega mencoba membiasakan diri mendokumentasikan setiap temuan secara rapi dan transparan, supaya menjadi kebiasaan yang bisa dicontohi angkatan berikutnya di inspektorat. Dan mungkin nanti ke depannya sinergi kecil obrolan kita hari ini antara sesama CPNS ya dari inspektor dan Diskominfo bisa menjadi contoh nyata dalam nilai kolaboratif. Misalnya membangun kebiasaan saling konsultasi sebelum ada masalah besar, bukan hanya bertemu saat proses audit berlangsung. Wow, luar biasa. Banyak sekali insight hari ini. Sebelum kita tutup, saya minta masing-masing narasumber memberikan satu kalimat penutup atau pesan singkat untuk sesama CPNS yang sekarang ini mendengarkan podcast ini. Dari Ibu Mega. Ya, terima kasih Pak Den. Pesan saya ini sederhana. Jadikan berakhlak bukan sekedar nilai yang dihafal, tapi kebiasaan yang dijalani setiap hari, sekecil apapun, bentuknya apapun itu kita harus lakukan. Kalau dari Ibu Budi. Ya, kalau dari saya untuk teman-teman CPNS lain, jangan takut memulai dari hal kecil. Meskipun posisi kita masih baru, konsistensi kita harus hari ini adalah fondasi budaya kerja instansi yang lebih baik nanti di masa depan. Kalau dari Ibu Fai. Kalau dari saya sendiri, saya cuma mau nitip pesan, teruslah belajar dan reflektif, serta jangan ragu membangun jejaring lintas instansi. Nilai berakhlak akan lebih cepat hidup kalau kita saling terhubung, bukan hanya berjalan sendiri. Ya, terima kasih Ibu Mega, Ya. Ibu Fani atas perbincangan yang sangat berbobot hari ini. Untuk para pendengar, semoga obrolan ini menjadi pengingat bahwa berakhlak bukan hanya jargon, tapi kompas nyata dalam bekerja. Apapun posisi di instansi kita, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam berakhlak. Salam berakhlak. Hanya dia sudah.